Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2. Nah, di sini kami akan membahas materi tentang analisis laporan keuangan di mata kuliah manajemen keuangan. Nah, baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang pengertian analisis laporan keuangan. Laporan keuangan ini adalah suatu data yang dapat memberikan gambaran dan juga informasi-informasi mengenai keadaan keuangan di suatu perusahaan pada suatu periode tertentu, dan dapat membantu para investor dan para pelaku pasar modal lainnya untuk mengidentifikasi keadaan suatu perusahaan. Nah, analisis laporan keuangan umumnya dilakukan untuk memahami kinerja keuangan yang sudah berhasil diraih perusahaan pada 3 kegiatan umumnya, yaitu yang pertama ada kegiatan operasional, yang kedua kegiatan investasi, dan yang ketiga itu ada juga kegiatan pendanaan. Dengan melakukan analisis laporan keuangan ini, semua pihak yang mempunyai kepentingan akan memperoleh hasil lebih tepat dan jelas, serta bisa diandalkan untuk kepentingan pengambilan kebijakan ke depannya. Nah, untuk lebih memahami tentang pengertian analisis laporan keuangan, berikut kami akan menampilkan beberapa pendapat para ahli yang kompeten di bidangnya. Yang pertama, kami akan memberikan satu contoh kepada teman-teman pengertian analisis laporan keuangan ini menurut para ahli. Yang pertama itu ada Pak Munawir. Nah, di sini beliau berpendapat bahwasannya analisis laporan keuangan adalah penelaahan atau mempelajari daripada hubungan-hubungan dan tendensi atau kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan yang bersangkutan. Nah, jadi itulah pengertian dari analisis laporan keuangan menurut para ahli dan juga pengertian analisis laporan keuangan pada umumnya. Langsung saja kita masuk ke materi yang kedua, yaitu materi yang kedua adalah jenis-jenis laporan keuangan. Di dalam jenis-jenis laporan keuangan ini terdapat yang pertama itu ada neraca, yang kedua itu ada laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, dan yang keempat itu laporan perubahan modal. Di dalam neraca terdapat juga yang namanya aktiva atau harta, kewajiban atau hutang, dan juga modal perusahaan atau ekuitas. Yang kedua itu ada laporan laba rugi. Jenis laporan keuangan selain daripada neraca, yang kedua yaitu laporan laba rugi. Nah, di sini berbeda dengan neraca yang melaporkan informasi tentang kekayaan, hutang, dan juga modal. Di sini di laporan laba rugi ini memberikan informasi tentang hasil-hasil usaha yang diperoleh perusahaan. Dengan kata lain, laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan pendapatan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode tertentu. Baik, yang ketiga adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini merupakan laporan yang sangat penting yang harus juga dibuat oleh suatu perusahaan. Tujuan dari laporan arus kas ini adalah untuk memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama periode tertentu. Yang keempat ada laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini merupakan laporan yang menyatakan berapa modal akhir tahun suatu perusahaan tersebut. Nah, untuk membuat laporan perubahan modal ini, maka harus diketahui juga atau mengumpulkan data modal awal tahun dan berapa laba atau rugi yang didapat suatu perusahaan di periode tersebut. Nah, baiklah, demikianlah penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh
teman saya Khaira Zahra dan Putri Febrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Febrianti akan menjelaskan materi tentang teknik-teknik analisis laporan keuangan. Terdapat beberapa teknik yang bisa dipakai untuk melakukan analisis laporan keuangan sebagai berikut. Teknik komparatif atau perbandingan, teknik analisis tren atau tendensi, teknik analisis laporan dengan presentasi komponen atau common statement, teknik indeks time series, teknik analisis rasio, teknik analisis sumber dan penggunaan dana, teknik analisis break-even point, teknik analisis gross profit, teknik DuPont analisis. Saya Khaira Zahra Nasution. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manfaat analisis laporan keuangan dan jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama, saya akan membahas tentang manfaat analisis laporan keuangan. Saat melakukan analisis laporan keuangan, perlu dilakukan dengan cermat menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat, sehingga mendapatkan hasil yang benar-benar tepat. Nah, ada pun arti penting dari analisis laporan keuangan. Yang pertama bagi pihak manajemen, yang kedua bagi pemegang saham, yang ketiga bagi kreditor, yang keempat bagi pemerintah, dan yang kelima bagi karyawan. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Adapun macam-macam rasio. Yang pertama rasio likuiditas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya atau hutang dalam jangka pendek. Jenis-jenis dari rasio likuiditas ini yang pertama rasio lancar, yang kedua rasio cepat, yang ketiga rasio kas, dan yang keempat rasio perputaran. Rasio kedua yaitu rasio solvabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Jenis-jenis dari rasio solvabilitas ini yang pertama rasio hutang, yang kedua rasio hutang terhadap modal, yang ketiga rasio hutang terhadap ekuitas jangka panjang, yang keempat dikalikan bunga, dan yang kelima cakupan biaya tetap. Rasio yang ketiga yaitu rasio profitabilitas, yaitu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Jenis-jenis dari rasio profitabilitas ini yang pertama adalah profit margin, yang kedua laba atas investasi, yang ketiga laba atas ekuitas, yang keempat rasio laba per lembar saham, dan yang kelima rasio pertumbuhan. Dan rasio yang terakhir adalah rasio aktivitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas. Jenis-jenis dari rasio efektivitas ini adalah yang pertama rasio perputaran piutang, yang kedua rasio perputaran sediaan, yang ketiga perputaran modal kerja, yang keempat perputaran aktiva tetap, dan yang kelima perputaran aktiva. Saya Putri Febrianti akan melanjutkan materi tentang kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan merupakan suatu informasi yang dapat memudahkan pengguna dan pembaca untuk memahami dan dapat diasumsikan dalam pengetahuan yang memadai tentang suatu aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi, serta dalam pengetahuan informasi dengan ketekunan yang wajar. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh setiap institusi harus memenuhi beberapa standar kualitas agar bermanfaat, yaitu relevan, materialitas, reliabilitas atau keandalan, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan yang sehat, kelengkapan, komparabilitas atau perbandingan, tepat waktu, dan yang terakhir, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Baiklah teman-teman, demikianlah penjelasan materi kami tentang analisis laporan keuangan. Dan sebelum kami mengundurkan diri, marilah sama-sama kita bantu channel ini dengan cara like, share video ini ke teman-teman semuanya, dan jangan lupa subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.